Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kita sekarang gak terasa ya Kak Dede udah ketemu di awal bulan September. Nah, kita mau memulai ibadah kita, tapi yang ada tanda petiknya nih. Yang pertama, adik-adik wajib menyalakan kameranya. Terus yang kedua, pada saat nanti kita pujian dan penyembahan, nanti speakernya tolong di mute ya. Terus kalau misalkan nanti pada saat firman Tuhan, kalau misalkan adik-adik mau menyalakan speakernya, itu sesuai dengan kebutuhan aja. Terus kita mau memulai ibadah kita persiapkan diri kita, dan jangan lupa kita siapkan Alkitabnya. Oh ya adik-adik, kalau misalkan adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa ke nomor rekening yang ada di layar kaca. Kita mau memuji, memuliakan, bersyukur sama Tuhan untuk kebaikan kita hari ini. Kita menyanyikan satu pujian dengan apa kan kubalas.
Bersyukur sama Tuhan kita naikkan lagi. Jangan lupakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap akan ku balas. Lebih mengucap syukur lagi sama Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Selamanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan izinkan kami berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu dalam via Zoom. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak kami yang hadir. Tuhan juga berkati setiap pelayanan kakak-kakak kami, baik itu yang pujian, baik yang pemusik, baik yang memberikan firman. Kiranya juga Tuhan berkati juga kakak-kakak yang hadir pada Zoom kali ini. Tuhan yang urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan juga urapi sinyal yang ada di laptop kami dan semuanya juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk segala yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kehidupan kita itu seperti kapal. Kadang ada di keadaan yang tenang, tapi kadang juga kita ada di keadaan yang gak enak atau diterpa badai. Jadi, sekalipun kita dalam keadaan apapun, kalau kita bersama Yesus, kita itu akan merasa tenang, akan merasa aman, bahkan nyaman. Jadi, kita mau naikkan satu pujian kayak lagu yang kakak mau nyanyi ini. Kita rentangkan tangan kita ya. Oke, siap ya. Masih banget, Kak. Kira-kira nih, berapa sih orang yang masuk dalam neraka? Lupa ya. Berapa ya? Lupa ya? Berapa adik-adik tahu nggak? Tahu nggak adik-adik? Nah, kalau kita lupa adik-adik, Kita nyanyiin aja. Siap, siap ya.
Kita nyanyi lagi adik-adik ya. Harus semangat, oke? Semangat ya. Ya, kelihatan nggak sih anak bukannya? Kelihatan ya. Oke, siap ya. Siap ya. Nabi Nuh dan istri. Siapa lagi ya? 3 orang anaknya. Terus 3 orang mantunya masuk dalam batu. hujan apa? Manusianya aja ikut lagi punya. Ternyata ada binatang-binatangnya. Ada binatang juga. Kita nyanyi lagi Kak Dede. Siap, siap. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bakar. Hujan turunlah, hujan turunlah, hujan turunlah, orang selamat. Kita cuma Nuh sama keluarganya doang ya. Iya, ada binatangnya juga dan sepasang semuanya Kak Dede. Betul. Nah, ingat ya. Itu harus diingat. Ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, menyanyikan satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, pilihan hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, katakan memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan,
kebenaran firman-Mu. Engkau yang urapi setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ingin menyampaikan firman, baik di kelas batita maupun kelas besar tunas, juga Tuhan yang urapi, Tuhan yang pegang kendali atas mereka. Urapi juga setiap anak-anak kami yang mendengar Tuhan, biarlah apa yang disampaikan melalui firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap anak-anak kami yang mendengarnya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala yang terbaik. Kami mau belajar mengungkapkan hati Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke kelas masing-masing. Jadi adik-adik bisa pilih kelas yang mau adik-adik masuk. Ada 2 kelas. Shalom Keo. Shalom Vero. Shalom. Carla. Shalom. Shalom, Kak. Shalom Audi, Tasya. Lengga. Shalom Audrey. Shalom Mama Devi. Tasya, shalom. Iya, shalom juga. Udah ya, Kak ya? Ada Udah, Kak. lagi Siap, yang Kak. belum masuk? Audrey sama Tasya minggu-minggu kemarin ibadah nggak? Ibadah sekolah minggu nggak? Kakak baru lihat nih kayaknya. Minggu Antum tinggal join. Kaki, aku masuk ke main room, Kak. Iya, Kak. Ini tadi kayaknya ada yang ngeklik deh. Jadi Oh, terus aku pindah dulu ya. iya, udah aku buka lagi kok, Kak. Tasyanya hilang. Tasyanya. Shalom Asila. Shalom Noel. Tasyanya hilang ya, Tasya? belum join nih. Tadi Yang ke belum main room join. jangan-jangan. Iya, ada Audrey, Tasya, Carla, Cleo. Iya, Terus hilang ada ya, Kak? Dia pada kayaknya balik lagi, Kak. balik lagi ke main room kayaknya. Nggak tahu tadi katanya sih ada yang ngeklik gitu. Jadi balik lagi. Iya. Oke, kita tunggu berarti ya. Halo, salam, Kak. Shalom juga. Noel. Shalom. Shalom, Kak Alex. Ya, shalom. Kalau keluar terus update lagi. Wah ini Zoom. Shalom, Kak Alex. Halo Meme, Monster, Sila, Yume, Abang Noel. Adren nggak apa-apa dimulai aja, Kak. Dimulai aja berarti. Iya. Yang Audrey, Carla, Cleo, Devi Paramita, Natali. Itu nggak apa-apa berarti ya? Iya. Oke. Adren share screen ya. Iya.
Udah kelihatan belum? Belum, ya? Kak. Oke, sebentar ya, di preparing. Nah, ini dia. Ada yang tahu nih ceritanya tentang apa? Udah bisa kebaca kan? Ya, jadi untuk minggu ini, tanggal hari ini 5 September 2021, itu judulnya tentang air bah. Nah, air bah itu adanya ketika di zaman Nabi Nuh. Iya, di zaman Nabi Nuh ya. Oke. Jadi adik-adik, waktu zaman Nabi Nuh itu Abang udah kelas berapa? semakin banyak kan orang bertambah itu karena kan orang makin lama makin bertambah, terus penduduk juga makin lama makin banyak penduduk dunia populasinya ya kan. Nah, tapi semakin bertambah penduduk itu, semakin banyak orang-orang itu nggak makin baik, dia malah makin jahat. Tertulis di sini makin jahat. Tapi memang di Alkitab pun nggak ditulis sih kejahatannya apa aja. Tapi yang pasti Nanti aja. yang bertambah Dari situ. banyak itu selain manusianya, tapi kejahatannya juga bertambah banyak. Nih, kalau adik-adik bisa lihat nih di belakang nih, ada laki-laki nih ngusilin perempuan sampai perempuannya lari-lari ketakutan. Ini perbuatan yang nggak baik. Terus di depan ada 2 orang laki-laki nih, dia kayak marah-marah gitu mukanya ya, saling bertengkar, nggak ada kasih. Nah, jadi zaman dulu, zaman Nabi Nuh itu, semakin bertambah orangnya itu, kejahatan juga semakin banyak. Nah, akhirnya ada seorang yang bernama Nuh, Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini, dia itu akrab dengan Tuhan. Maksudnya akrab dengan Tuhan itu, dia bergaul baik dengan Tuhan, karena dia menuruti segala perintah yang Tuhan katakan kepada dia. Sampai suatu ketika, Nabi Nuh ini difirmankan kepada Tuhan supaya dia membangun sebuah bahtera. Nah, bahtera itu apa sih? Ada yang tahu? Kapal besar. Kapal, Kak. Iya, kapal tapi yang ukurannya besar. Nah, kalau adik-adik pernah nonton film tuh, film Titanic judulnya. Pernah nonton nggak? Itu kan cerita tentang kapal juga kan? Enggak. Oke, nanti dicari ya. Nah, itu kan tentang kapal juga kan. Itu kapalnya gede banget. Namanya kapal Titanic. Nah, itu kapal yang gede itu zaman dulu ya. Zaman dulu itu kalau Wikipedia bilang itu dibuatnya selama 2 tahun dengan teknologi yang sudah lebih maju daripada ketika zaman Nabi Nuh. Nah, kalau di sini diilustrasiin kapalnya dari kayu, karena dari pohon-pohon ditebang, dipahat, terus dijadiin kapal. Nah, Nabi Nuh ini membuat kapalnya itu bersama dengan 3 orang anaknya nih. Ada yang tahu siapa namanya? 3 orang anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Ya, betul. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Nabi Nuh dan ketiga anaknya itu menjalankan perintah Tuhan Allah untuk membangun membuat sebuah bahtera, kapal yang besar sekali. Waktunya berapa lama? Kak Gren juga belum tahu. Dan yang pasti sambil membuat bahtera ini, Nabi ini dia mengajak orang-orang yang jahat-jahat itu, yang berbuat jahat, dia ngajakin orang-orang supaya bertobat atau berbuat baik. Nah, jadi dia sambil buat kapal bersama anak-anaknya, dia juga ngajakin orang supaya ayo berbuat baik, ayo bertobat, jangan jahat lagi, gitu ya. Ada madunya nggak nih? Nah, ini ketika Nabi Nuh dan ketiga anaknya, tadi siapa namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, Yafet. Ya, membuat bahtera, kapal yang besar nih dari kayu ya, karena zaman dulu kan teknologinya juga masih
belum semaju sekarang. Jadi dia dari pohon-pohon ditebang, pohonnya dipahat, terus dibentuk-bentuk, habis itu disatuin satu sama lain. Akhirnya mereka membuat bahtera. Nah, kalau adik-adik udah bisa baca nih, kita baca ya di 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nah, di sini Kak Gren warnain kuning nih, pemberita kebenaran itu. Jadi di sini menjelaskan si Nuh ini Nabi Nuh, pemberita kebenaran. Ada yang tahu artinya pemberita kebenaran itu apa? Pemberita kebenaran itu apa ya? Apakah dia orangnya yang suka ngomongin orang atau suka berbohong? Tidak kan? Nah, kalau dibilang pemberita kebenaran itu berarti dia memberitahukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Iya, hal-hal yang baik dan dia juga yang benar. Namanya juga pemberita kebenaran. Jadi dia sembari membangun bahtera yang besar itu yang disuruh Tuhan Allah, dia juga memberitakan kebenaran kepada orang-orangnya di sekelilingnya dia sezaman itu ya. Dia juga memberitakan kebenaran. Dengan arti lain, mereka Nabi Nuh ini zaman dulu belum ada Gmail ya? Mereka belum ada. Mereka itu supaya untuk bertobat. Karena tadi di gambar yang pertama mereka pada jahat semua. Jadi hanya keluarga Nabi Nuh saja yang bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Jadi sembari Nabi Nuh ini mempersiapkan bahtera yang disuruh Tuhan Allah, dia juga memberitakan kebenaran untuk sekelilingnya supaya bertobat. Nah, ceritanya kapalnya itu udah jadi, udah selesai dia. Tapi coba kalian hitung, ada berapa nih orangnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 orang itu pertama Nabi Nuh. Habis Nabi Nuh kan punya istri 2 tuh. Terus Nabi Nuh punya anak 3 anak cowok, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi 5. Nah, Sem, Ham, dan Yafet ini masing-masing punya 1 istri. Jadi tambah 3 lagi. Iya, mantunya Nabi Nuh ada 3. Berarti ada 8. Nah, di 8 orang ini, jadi Nabi Nuh ini setelah selesai membuat bahtera itu, bersama 8 orang anaknya ini, nah Nabi Nuh ini dapat perintah lagi nih dari Tuhan Allah. Ada yang tahu perintahnya apa? Tugasnya apa lagi setelah selesai membuat bahtera? Menyelamatkan hewan-hewan. Bukan binatang. Betul, mengumpulkan binatang, menyelamatkan hewan-hewan, membawa masuk binatang-binatang itu ke dalam bahtera. Nah, binatangnya itu banyak ya. Coba, kalau Kak Gren bilang binatang yang di udara, yang bisa terbang, apa aja yang adik-adik tahu? Burung. Ya, burung apa aja? Burung merpati. Pati, Burung ada kakatua. burung pipit, cakatua, ya kan? Terus kalau Kak Gren bilang hewan di darat. Ada jerapah. Iya, ada jerapah, Babi. unta, gajah. Oke, kalau Kak Gren bilang hewan ternak tuh yang biasa kita makan dagingnya, hewan ternak. Ayo, apa aja? Domba, ayam, sapi, bebek, ya kan? Nah, terus ada lagi hewan-hewan yang di laut. Apa aja hewan di laut? Ikan. Iya, ikan tuna, ikan hiu, ada gurita, dan lain sebagainya ya. Nah, Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Tuhan Allah supaya mengumpulkan mereka sepasang-sepasang, jantan dan betina. Nah, nanti itu Nabi Nuh itu ditugaskan Tuhan untuk mengumpulkan mereka dan mereka membawa masuk hewan-hewan itu ke dalam bahtera yang sudah dibuat.
Nah, setelah masuk, Bahteranya emang besar sekali ya? setelah masuk besar banget, bahteranya itu besar banget. Ada Jadi ratusan hewan. sampai semua hewan-hewan itu masuk. Bayangin aja kan, ikan paus aja gede kan. Terus ikan pausnya ada 2, jantan dan betina. Belum lagi hewan-hewan yang lain kan. Berarti bahteranya besar sekali. Nah, setelah masuk ke bahtera bersama 8 orang keluarga Nabi Nuh ini, bersama hewan-hewan itu, Tuhan memerintahkan bahwa pokoknya setelah bahtera itu selesai, Tuhan memerintahkan supaya ngumpulin hewan-hewan ini karena 7 hari lagi atau seminggu lagi Tuhan akan menurunkan air atau hujan lebat. Hujan. Iya, hujan dia kan. Nah, Kak, setelah udah tadi kekumpul, pas lagi nyanyi, mereka masuk hujan bersama jadi hewan-hewan dan keluarganya. Akhirnya Nabi Nuh di dalam bahtera dan akhirnya hujan lebat itu turun. Nah, Kak Gren mau tanya nih, ada yang tahu nggak hujan lebatnya itu turun berapa lama? Ada yang tahu adik-adik? 40 hari. 40 hari. Iya, 40 hari, 40 malam. Nih, kalau adik-adik masih ingat nih ya, waktu itu di 2019 Desember 2019 kalau nggak salah, itu ada hujan di daerah Jakarta, Jabodetabek lah. Nah, itu hujannya cuma 17 jam. Tapi daerah Jabodetabek itu banjir, kalau adik-adik masih ingat. Nah, adik-adik bisa ngebayangin nggak nih, hujan lebat selama 40 hari, 40 malam. Kira-kira airnya semana itu? Segunung bisa selangit. Iya, benar, segunung dia tingginya sampai nutupin gunung ya kan airnya Sampai karena nutupin langit. 40 hari 40 malam. Nah, tapi yang di dalam bahtera cuma ada 8 orang dan hewan-hewan. Kak Gren mau tanya, orang-orang di zaman Nabi Nuh yang waktu itu disuruh Nabi Nuh atau diberitakan Nabi Nuh supaya bertobat, kira-kira mereka gimana nasibnya? Selamat. Enggak, mereka enggak selamat karena mereka enggak masuk ke dalam enggak masuk ke dalam bahtera. Jadi yang selamat hanya 8 orang itu. Nabi Dan Nuh, hewan-hewan. istrinya, Tapi kalau paus 3 masuknya orang, ada airnya enggak? istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Hanya 8 itu. Nah, jadi orang-orang yang udah diberitakan Nabi Nuh supaya ayo bertobat, mereka tuh bandel, nggak mau bertobat, dan mereka juga nggak mau masuk ke dalam bahtera. Dia nggak bertobat, nggak masuk ke dalam bahtera. Jadi ketika hujan lebat datang dan airnya itu tinggi banget sampai nutupin gunung-gunung, selama 40 hari 40 malam tuh hujannya kan, jadi airnya tinggi banget. Nah, mereka itu semuanya binasa atau mereka semua itu meninggal. Karena udah diberitain nih sama Nabi Nuh, udah ingetin sama Nabi Nuh, ayo bertobat supaya bisa masuk ke dalam bahtera. Nanti ada hujan lebat loh. Tapi mereka semua nggak mau denger. Akhirnya ketika hujan lebat datang, mereka itu meninggal semua. Nah, adik-adik, ada yang bisa simpulin nggak dari cerita ini? Kira-kira apa sih pesan Tuhan yang bisa kita ambil supaya kita hidupnya itu lebih baik lagi? Ada yang tahu pesan Tuhan dari cerita ini apa? Berbuat baik. Berhati-hatilah. Ya, berbuat baik. Berhati-hatilah supaya jangan berbuat jahat. Apalagi? Berbuat benar. Oke, apalagi? Benar semua nih. Apalagi? Dan berbuat baik. Ya, berbuat benar, berbuat baik, berhati-hati. Nah, tapi yang paling penting adik-adik, gini. Saat membuat bahtera itu, membuat kapal yang besar itu kan perlu waktu yang lama. Nah, dalam waktu yang lama itu, Nabi Nuh juga itu ngingetin orang-orang supaya bertobat. Jadi, istilahnya nih, artinya itu, orang-orang yang jahat-jahat itu, yang di sekeliling Nabi Nuh itu, sudah diberikan waktu kepada Tuhan supaya
bertobat. Dia sudah diberiin waktu nih sama Tuhan. Saat Nabi Nuh membuat bahtera itu yang lama banget itu, dia diberitakan kebenaran juga oleh Nabi Nuh supaya mereka bertobat, tapi mereka semua nggak mau bertobat. Makanya mereka binasa. Jadi intinya, kalau misalkan kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, dikasih waktu, berarti itu waktunya harus kita pergunakan supaya kita menjadi yang lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan. Sampai sini mengerti semuanya? Mengerti? Mengerti ya? Ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan? Masuk ke dalam mana pausnya? Jadi di dalam bahtera itu dia juga bikin tempat buat pausnya. Kan Di bawahnya, Kak. paus enggak di dalam bahtera. Tinggal di darat gimana? Tapi ada juga hewan-hewan yang mungkin ya, nih Kak Green juga kurang mengetahui aslinya. Tapi mungkin ya, ada juga hewan-hewan yang mengikuti dia mungkin ya, di dalam air itu, ikutin bahteranya kemana dia pergi. Tapi kayak hewan-hewan kayak jerapah, gajah, nggak mungkin kan mereka berenang di air yang tinggi gunung. Nah, tapi kan hujan lebat juga, ada badai. Nah, ikannya mungkin beberapa ikan ada juga ya yang di dalam bahtera, ada juga yang di air itu ngikutin bahteranya. Tapi intinya hewan-hewan itu semuanya sepasang-sepasang, jantan dan betina. Mereka itu dibawa Nabi Nuh mengikuti dia supaya selamat. Dia itu ngapung-ngapung aja bahteranya itu, karena kan dibilang hujan lebatnya aja 40 hari 40 malam kan, belum nanti airnya. Iya, memenuhi seluruh bumi, belum lagi nanti air bahnya itu surutnya kan perlahan-lahan. Jadi seluruh bumi itu ketutupan sama air bah, karena hujan lebatnya itu ada di seluruh bumi. Tapi bahteranya kuat sekali. Iya, bahteranya kuat banget kan. Keren banget, ya. Karena dibuatnya sangat lama. Iya, karena dibuatnya sangat lama dan dia juga dikasih hikmat sama Tuhan Allah supaya bahteranya itu awet. Walaupun kena air hujan, walaupun ada air bah, dia nggak bocor. Kalau bocor kan kapal gimana tuh? Kalau bocor tuh masuk air tuh. Banjir di dalam kapal. Banjir di dalam malah tenggelam. Tenggelam nanti nggak bisa napas. Iya, nanti nggak bisa napas. Ada Kalau lagi itu ada petir besar, nggak kesambar kapalnya. Enggak dong, kan ada tutupannya di kapalnya ya. Ada tutupannya, jadi nggak kesambar. Mereka semua aman. Pokoknya yang di dalam bahtera itu aman. Selamat semua. Dan mereka juga kan dilindungi oleh Tuhan Allah. Kakek nenek mereka. Karena mereka semua orang-orangnya yang baik, ya kan? Karena kakek neneknya mereka kemana? Nggak diceritain di Alkitab kakek neneknya. Oke, sekarang kita baca dulu nih. Ada ayatnya itu dari 2 Petrus 3 ayat 15. Bunyinya gini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi, kalau Tuhan sabar, Tuhan masih kasih kita waktu, kesempatan, kiranya kita juga menjadi orang yang lebih baik lagi dan mempergunakan waktunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu adik-adik ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada aktivitas nih buat minggu depan. Tapi nanti Kak Gren kirimnya via PDF deh. Ini kan masih JPG. Nanti Kak Gren coba kirim ke grup via PDF. Ini boleh di print. Jadi nanti boleh di print dan diwarnain. Tapi kalau nggak di print juga sebenarnya bisa. Tapi mungkin rada lebih ini ya. Lebih harus teliti lagi. Pakai aplikasi. Nanti Kak Gren coba deh, bisa nggak ya? Pakai PDF di grup sekolah minggu. Ya, nanti Kak Gren kirim file PDF-nya supaya nanti adik-adik bisa print dan kalau mau di
warnain juga bisa. Tapi Kak Gren. Kak Gren. Ya, Itu buat kelas. Itu Apa? gambarnya di atas buaya. enggak, ini ceritanya di darat, waktu masih di darat. Ini buayanya di arah dekat sini, bahteranya di arah sana. Jadi seakan-akan. Ya. Iya, betul, gambarnya diwarnain. Diwarnain. Sama burung-burungnya juga, Kak. Iya, semuanya. Langit-langitnya juga diwarnain. Boleh nih nanti digambar matahari, kalau mau digambar matahari. Kalau mau digambar yang lain juga boleh. Oke? Ini aktivitasnya menggambar. Nah, ini ayat hafalannya nih. Selesai tim dulu. Ayat hafalannya Itu untuk dari kelas apa yang mewarnai? ini untuk kelas batita sampai kecil semuanya ya, yang mewarnai. Nah, ini ayat hafalan. Ayat hafalannya juga untuk batita, balita, dan kelas kecil nih. Ayat hafalannya dari 2 Petrus 3 ayat 15a. Bunyinya gini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Itu ya. Selesai untuk cerita firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau lihat nih ayat hafalan yang udah dikumpulin sama teman-teman kita, sama adik-adik di minggu lalu. Oh, nih. Coba bisa nggak ya kalau gini? Tuh, lihat tuh, nanti dikirim di ini, nanti Vero ada. Belum ada suaranya. Oke, sebentar ya. Tuh, Mama enggak lihat. Ya kamu dengerin duduk yang manis. Nanti Vero ada. Nanti lihat ini, lihat di Alkitab. Udah ada gambarnya, udah kelihatan? Belum, Kak. Belum. Belum, Ya? Kak. Belum ada Kak. Ya. Jadi, denger konsentrasi di situ. Ini ada Udah kelihatan belum? Belum Kak. masih loading. Belum juga. Belum, Kak. Masih loading, Kak. Caranya Nabi Loading. Nuh. Sekarang gambarnya apa? Gambarnya yang ayat hafalan minggu lalu. Kalau sekarang? Gabriel balita, Christian kecil, Kak. Oke, ini video ya. Coba nih, ada suaranya nggak nih? Dengar nggak? Aduh, nggak bisa ya. Enggak dengar. Kok nggak mau di-play dia? Enggak dengar, Kak. Di share itu dulu, Kak. Share show apa tuh? Ini bisa nih, dengar nggak? Belum. Belum. Enggak, Kak. Belum. Oh, belum ya? Wait, sebentar ya. Kita mungkin ada di sini. Iya, Kak. Stop share screen. Ada di... Bukan di basic kayaknya tuh, Kak. Advanced sharing ya, kayak. Apa tuh yang di sebelahnya basic tuh? Ada. Iya, tadi aku udah itu, Oh. makanya. Dia biar ada suaranya, bagaimana ya? Share sound. Share sound-nya itu di settingan ya. Sebentar ya adik-adik ya. Masih sabar kan? Apa-apa, Kak? Diaktifkan share sound. Itu kalau mau klik share sound yang di mana ya, Kak? Sebelah mana? Tunggu sebentar. Kak Alex yang pernah ya? Kak Alex, yang share sound itu posisinya ada di mana, Kak? Saat kita buka share, itu ada di kiri bawah, Kak Gren, sebelum di-share. Oh, oke. Kak Gren coba lagi ya. Kak Gren coba lagi. Oh iya, ini dia ada. Bener, Kak Alex. Gambar apa ini? Udah kedengeran belum ya? Kita coba nih. Ya.
Ya. Udah. Oke, Ulang. mulai Diulang, ya. Kak. Dari ulang ya. Dari Gabriel nih. Dari Gabriel Batita. Ini ayat hafalan dari Gabriel. Batita. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu membuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum Wih, keren. Tepuk tangan untuk Gabriel. Yeay. Sekarang Hebat. dari Christine nih. Christine. Kakaknya. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Wih, keren Christine. Hebat. Lanjut. Ada Veronica. Wow, Veroni. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum Keren. padam amarahmu. Amin. Yeay. Dari David. Nih. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Keren. Amin. Yeay. Lanjut, ada 3 orang nih. Ada Carla. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam. Keren. Yeay. Lalu ada Nathanael. Shalom. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terima Yeay. kasih. Oke, keren. Sekarang terakhir nih dari Gabe. Gabi. Shalom. Shalom. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam Oke, amarahmu. itu semua ya yang Yeay. ayat hafalan minggu lalunya. Nah, ini buat adik-adik ya, jangan lupa ayat hafalannya dikumpulkan itu paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Ayat hafalannya itu 2 Petrus 3 ayat 15. Oke, itu aja dari Kak Gren. Bentar. Ada yang mau ditanyakan? Mau. Silakan. Aktivitasnya dapat dari mana ya, Kak? Kenapa? Aktivitasnya. Dapat dong, kan di-share dari Dari kakak-kakak mana? koordinatornya. Aktivitasnya nanti, yang menggambar itu nanti Warnai. Kak Gren kirim. Nanti kalian bisa ngeprint di rumah masing-masing ya. Di-share di grup ya, Carla. Iya, di-share Kak di grup. Gren, gambarnya bisa dikirim ke WA nggak? Bisa dong, nanti Kak Gren kirim ya ke WA. Ke WA Lewat grup ya. Vero WA nanti grup ya. dilihat. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, biar kita berdoa. Enggak? Oke. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, karena kesempatan pada pagi hari ini, di minggu ini, Tuhan Yesus, Engkau kembali mengingatkan kami ya Bapak, supaya kami mempergunakan waktu kami untuk melakukan kebaikan Bapak, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk bertobat. Dan pada pagi hari ini, kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami seharian ini. Kiranya lindungi kami, sertai kami, apapun yang kami lakukan, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Doa berkat ya Kak Alex sekarang ya? Iya, betul, Kak. Oke. Sekarang doa berkat ya. Sekolah minggu. Kak, masih share screen gak sih? Udah kelihatan? Belum. Belum. Masih loading, Kak. Nanti kalau udah kelihatan. Itu guru TK aku. Udah ya? Udah kelihatan ya? Guru TK aku. Kak Nani ya? Iya, di mute dulu ya. Kita Yes. mau berdoa berkat nih, oke? Jangan berisik. Shalom adik-adik. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, dan kalau nggak perlu banget, nggak perlu keluar rumah. Ya, semangat semuanya. Mari kita akhiri. Semuanya saya ajak bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan doa. Saya akan menutup dengan doa berkat. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Kita foto dulu. Foto dulu. Kita foto dulu ya. Ini. Sini Bang gue. Sini Bang, coba Bang. Ayo, nyalain kameranya. Oke, kita mau foto dulu. Dede Fiona, Abang Edgar yang nggak gabung ya. Dekat. Senyum cantik Yola, senyum cantik. Ada senyum Kakak cantik. Christine, Kakak Gabriel, oke. Kakak Audrey sama Dede Tasya. Udah semua ya? Abang Noel ya, siap ya? Oh, Dede Fiona udah cantik. Kak Moses, Kakak Sila. 1, 2, 3. Senyum, Oke. adik, senyum cantik, Gaya- senyum cantik. Gaya suka-suka gimana gaya suka-sukanya? Suka-suka, just, tangannya jempol. Kalek nggak bisa gaya. Pegang tombol 1. Tunggu, kita masih nunggu Kakak Noel. Abang Noel. Abang Nathan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah.